Iya, puji Tuhan. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman yang sangat penting dan excited ini ada sesuatu yang baru yang sebentar akan kita saksikan bersama. Sebelumnya saya ingin menyampaikan mengenai Hope Clinic yang baru saja kita adakan. Saudara, hari Kamis kemarin kita ada terapi kesehatan di tempat ini, ya. Namanya dari Hope Clinic International dari Amerika. Ini adalah murid dan juga pemimpin dari KCC, di mana pelayanan kami KCC pemuridan ini berada. Biar di situ aja. Nah, saudara, sangat luar biasa, banyak yang hadir. Kemudian mereka mulai diterapi dan ini foto-fotonya. Jadi ada beberapa yang nyeri, ada yang punggungnya sakit, lalu dipakai laser, namanya laser touch one. Jadi laser ini sampai menyentuh titik-titik bagian-bagian yang nyeri sehingga di terapi, saudara. Ada yang berkata, saya mending banget setelah pakai ini. Ibu Bejo katakan bahwa kakinya yang nggak bisa pakai sendal karena melepuh, ya. Setelah di terapi bagaimana, Bu? Sudah bisa pakai sandal, ya. Wow. Lalu ada juga yang lain juga yang merasakan sakit rada baik, rada sembuh. Nah, saudara, ini kami akan adakan beberapa kali nanti ke depannya karena saya dipercaya dengan alatnya dan kami akan melatih orang-orang yang sangat kompeten dalam hal ini untuk bisa melayani saudara-saudara, dan kerinduan saya melayani masyarakat lebih luas lagi. Ya, kerinduan saya kita nantinya bisa bekerja sama dengan kelurahan dan memberkati orang di sekitar sini. Nah, ini yang telah terjadi kemarin. Tadi foto-foto itu adalah foto-foto pasien-pasien. Saya mendampingi saja. Dan karena ada beberapa videonya kami tidak tayangkan karena ada sedikit seks saudara, ya. Karena pakai sedikit buka-bukaan belakangnya, jadi kami tidak tayangkan. Well, saudara, puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Oki Uy dan Ibu Vicky Uy yang biasanya they are watching us from the United States of America. Right now it's like 7 o'clock, 7 at night. Jadi mereka nonton kita, saudara, ya. God bless you Dr. Oki dan Ibu Vicky. Dan dengan ini saya juga welcome seluruh pemirsa di seluruh dunia yang streaming hari ini. May you be blessed. Saudara, hari ini saudara lihat beberapa produk ada di depan saudara. Kita ini nggak nyadarin bahwa makanan itu bisa menyehatkan kita, bisa membuat kita sakit. Kita nggak nyadarin bahwa yang masuk ke dalam mulut kita itu menentukan kesehatan kita, menentukan pikiran kita, menentukan gerak tubuh kita. Ya, saudara, kalau kita makan yang nggak benar, makan yang menyumbat peredaran darah, nantinya darah kita tersumbat. Saat darah kita tersumbat mungkin pertama nyut-nyut di sini, ya. Makanya sama lagi seperti itu, maka nanti bisa migrain. Makan sama lagi berikutnya, lama-lama darah nggak bisa ngalir, lama-lama kesemutan. Saudara, sini yang biasanya kesemutan siapa? Itu ada, yes. Ini kita akan memberi resolusinya hari ini, ya. Kesemutan. Kalau sudah kesemutan, saudara jangan tidak diabaikan.
Saudara harus abaikan ini. Kenapa ya aku kok semutan? Kok ono semute? Kalau semut yang jalan-jalan di rumah itu bisa disemprot, saudara. Kalau semut yang jalan-jalan di tubuh ini harus diatasi. Kalau kita pergi ke dokter, dokter ngasih resep, ngasih obat. Lalu saudara balik lagi karena apa? Saudara makan dengan pola makan yang sama sehingga akhirnya saudara bolak-balik ke dokter ngasih memperkaya dokter. Saudara takut beli makanan yang sehat karena mahal, tetapi saudara malah ngasih uang kepada dokter, ya. Saudara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan, tetapi hari ini saya akan menyampaikan yang kedua. Nanti 2 minggu lagi saya akan menyampaikan hal pertama yang sangat penting. Ya, makanan ini sangat penting sekali dalam hidup kita yang membuat saudara sehat atau tidak sehat. Nah, saudara, selama ini saya sudah makan sehat. Saya pikir saya makan sehat. Saya jarang makan nasi, saudara. Kalaupun nasi paling 3 sendok. Dan itu sudah puluhan tahun. Sejak saya ada di luar negeri, saya hampir nggak pernah makan nasi. Jadi saya makan sayuran. Makanya orang nanya saya, Mek, kenapa kamu bisa sekurus itu? Tidak hanya itu, saudara, saya sering doa puasa. Puasa itu kenapa sangat baik? Puasa itu saat kita lapar, maka bakteri baik di dalam tubuh kita. Tubuh kita kan ada bakteri baik, ada yang nggak baik, ya. Nah, bakteri yang baik di tubuh kita akan makan bakteri-bakteri yang tidak baik karena dia nggak ada makanan, ya nggak? Karena nggak ada makanan, maka dia akan menggerogoti yang nggak baik. Itu sebabnya puasa itu sangat bagus sekali. Nah, dalam perjalanan saya masih saja dulu tuh keluarga kami tuh langganan Dekolgen, saudara, ya. Jadi kalau saya di luar negeri saya minta dibawain Dekolgen seemplek segini, emplek atau beremplek-emplek, ya, sekotak gini. Saya minta dikupasin supaya nggak memenuhi tempatnya, ditambah-tambah supaya padat. Kalau saya sakit sedikit langsung Dekolgen. Dari setengah sampai akhirnya tiap minum saya 2. Kalau saya tenggorokan radang, sering radang dulu. Kalau radang saya minum 2 itu 2 kali 3 sehari. Bayangkan, ya, 2 kali 3 sehari. Kemudian 2 hari 3 hari saya makan itu sembuh. Tetapi yang tidak saya sadari, hal itu menumpuk di dalam sistem tubuh saya, ya, di dalam tubuh saya. Obat-obatan seringkali kurang bisa keluar, apalagi kalau kita konsumsi sering, ya, maka itu akan numpuk dan menjadikan tubuh kita peredaran darah ini nggak lancar, saudara. Saat nggak lancar, jantung itu mompanya kencang banget. Saat jantung nggak bisa lagi mompa, ginjal yang kerja keras, dan akhirnya kasihan karena kalau nggak bisa mompa maka darah nggak bisa naik, saudara. Saat nggak bisa naik, yang terjadi apa? Yaitu dari pusing sampai akhirnya bisa kanker otak, kanker mana-mana. Tidak hanya itu, tetapi terjadi berbagai macam penyakit. Saya tidak hanya ngomong kanker, tapi nanti kita akan bicara mengenai penyakit lainnya. Tetapi itu gampangnya, saudara, bagaimana sistem tubuh kita bekerja. Kenapa orang bisa pusing, kenapa orang sakit, semutan sampai sakit yang kronis. Ya, dikatakan bahwa 7 dari 10 orang menderita sakit kronis. Iya, khususnya 50 ke atas. Lalu 50% orang sudah ketergantungan obat. Ketergantungan obat, nggak bisa lepas obat, harus pakai obat. Jadi hidupnya ditopang hanya oleh obat. Bayangkan,
Betapa kasiannya jikalau kita ini, tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus, harus menanggung hal demikian. Harus kita makan obat untuk sustain kita punya, untuk menopang kita punya kesehatan. Kenapa nggak makanan-makanan yang sehat? Nah, saya sudah makan yang saya pikir sehat, saudara, ya. Tetapi kemudian ada vertigo, ya. Saya ingat papi pernah vertigo dulu. Lalu papi pernah kena asam urat juga, ya. Nah, orang kan bilang begini, hati-hati penyakit turunan. Ya. Saudara, kenapa penyakit turunan? Karena saudara dibesarkan oleh orang tua saudara, saudara makan dengan pola makanan yang sama, minum dengan pola minuman yang sama, dan hidup dengan cara yang sama, sehingga itu nurun. Sebenarnya saudara, riset membuktikan bahwa 80% penyakit keturunan itu bisa hilang. Berapa persen, saudara? Come on, berapa? 80%, supaya saudara ingat. Saya minta saudara menjawab supaya saudara ingat. 80% penyakit itu bisa hilang kalau pola makan kita itu diubah. Ya. Saudara bisa ulangi dengan saya. 80% penyakit turunan bisa hilang kalau pola makan berubah. Very good. Ya, saudara harus mengubah pola makan saudara agar yang dikatakan penyakit turunan itu nggak nurun kepada saudara. Ya, karena itu hanya makanan turunan sehingga saudara menderita penyakit turunan. Nah, saya mendengar, kemudian saya mulai, ya, saya beranjak, umur saya mulai waktu itu mulai mendekati 50, ya. Kemudian orang bilang, hati-hati loh, kalau sudah mendekati MNSP, maka itu nanti kita punya tubuh itu nanti nggak bisa berfungsi dengan baik, katanya. Lalu daerah sini ini bisa kotak, katanya. Hah? Wah, saya mulai mikir-mikir nih, kotak, ya. Lalu saya ada sedikit nih, sebenarnya saya nggak suka kopi, saudara. Tapi saya hidup dengan staf yang suka kopi. Jadi mereka minum kopi, nawarin kopi di mana-mana, coffee shop, ya saudara. Yuk ngopi dulu, yuk ngopi. Padahal dulu zaman saya kecil itu kalau saya suruh nyuguhin papi kopi, pas papi doa pagi di kantornya pojok situ, saya itu bau kopi itu udah warak, saudara. Bau kopi aja itu bikin saya warak, gak pengen makan apa-apa. Jadi sebenarnya bagus juga untuk diet saya bau kopi itu. Tapi akhirnya saya harus sosialita, ya, harus saya socialize with them, kemudian saya duduk, akhirnya ngopi. Karena kopi pahit, saya nggak suka, saudara. Saya giginya ini gigi manis, saya suka makanan manis, ya. Itu sebabnya saya tambah gula. Lama-lama saya ramu sendiri, lebih enak lagi dari itu. Yaitu apa? Kopi dengan Baileys, ya, kopi dengan Kahlua, lalu tambah lagi coconut oil, ya, tambah lagi brown sugar, tambah lagi macam-macam. Jadi makin enak, saya punya ramuan enak banget sampai dijual di kafe itu orang ketagihan, saudara. Saking enaknya. Nah, saya berpikir, hidup sekali, kenapa nggak enak sekalian tiap hari saya bikin kopi yang enak. Maka tiap malam itu saya meramu kopi. Saudara, banyak orang yang minum kopi itu nggak bisa tidur. Saya kalau nggak bisa tidur, saya minum kopi cepet tidur, saudara. Ya unik, ya, karena saya nggak punya pikiran. Saya nggak mau bahwa kalau minum kopi mesti raiso turu. Nggak mau saya nggak percaya. Saya bilang saya minum kopi malah bikin saya cepet tidur. Nah, maka saya kalau malam itu sebelum tidur saya meramu kopi.
dan kopi saya ini manis, enak, kental. Karena saya pikir hidup cuman sekali, kenapa nggak menikmati, right? Jadi saya akhirnya tiap malam minum kopi itu ramanya mahal. Baileys segini nih ada yang 750.000 ya. Ada yang 1 juta lebih ya, ini sebotol gitu ya Baileys. Nah, orang kalau tahu, murid-murid kalau tahu saya suka Baileys, nanti mereka dari luar negeri bawa Baileys, mereka dari mana bawa dari Singapura bawa Baileys. Lama-lama saya bilang jangan. Ya, saya jadi punya supplier yang baik, tetapi akhirnya saya nggak nyadar, saudara. Umur saya mulai beranjak dan kemudian kok celanaku kok sesak yo. Waduh, gimana ini? Saya mulai diet, ya. Kemudian apalagi? Wah, baju saya kok mulai sesak. Maka saya ini langganan Permak. Saya pecinta Permak ya, Permak jeans ya. Di luar negeri sulit sekali Permak, tapi di Indonesia paling suka karena Permak ada di pojok-pojokan. Jadi akhirnya saya Permak. Lama-lama bapaknya yang Permak gini, "Ibu kayaknya tambah gemuk ya." Waduh. Saya terpukul, saudara, waktu mendengar itu. Ya walaupun kenyataannya benar tambah gemuk, tetapi waktu saya mendengar bahasa gemuk itu loh, kata gemuk itu membuat saya terpukul. Saya bingung. Akhirnya saya puasa. Diet ya. Kalau puasa saya udah jalanin memang puasa, tetapi kenyataannya puasa dan diet itu tidak menurunkan saya. Menurunkan BB saya. Kenapa ya? Akhirnya Tuhan taruh di hati saya untuk kami bikin yang namanya puasa Daniel 21 hari ya. Tahun ini kami sudah mengadakan 2 kali. Tahun sebelumnya saya mengadakan sendiri, tetapi awal tahun ini saya mengajak murid-murid seluruh dunia, mereka yang mau untuk bergabung dengan kami untuk berpuasa Daniel, mereka berpuasa. Lalu saya puasa. Mereka bilang saya turun sekian kilo. Saya ikut turun berapa kilo waktu itu, nak? 4 saya dengar. Ya, 4 kilo. Mamanya turun berapa? Cuman 1, tidak lebih dari itu saya ingat. Ini yang kedua kali. Yang pertama yang Januari ya. Jadi ada beberapa tuh yang turun. Kok saya nggak turun ya? Saya heran. Saya nggak turun, saya bingung. Saya bukan untuk pengurusan, saudara. Puasa Daniel bukan untuk pengurusan. Puasa Daniel itu cuma makan sayuran gitu, saudara ya. Kemudian saya heran. Lalu datanglah seorang murid dari Swiss ke markas besar kami, Mabes, KCC ya. Kami duduk dan dia bilang, saya senang Bu ikut puasa Daniel kemarin. Saya nggak nyangka ternyata Daniel itu bisa makanan ini itu ya. Saya tuh cuman kukus-kukusan aja Bu, katanya. Cuman sayur kukus, nggak diapa-apain, saya makan gitu. Hah? Saya jadi kagum dan heran. Ya ampun, saya masih capcay, ada saus tiramnya ya. Lalu masak apalagi dikasih gula dikit gitu. Lalu saya pikir, oke, saya filein, saya simpan dalam hati. Oke, karena kami berketetapan untuk melakukan puasa Daniel ini 3 kali dalam 1 tahun. Tahun ini secara khusus ya, tahun depan nanti Tuhan tuntun kami, murid-murid kami nggak tahu gimana. Tapi tahun ini 3 kali. Lalu yang kedua saya berpikir, berikutnya nanti puasa Daniel kami hanya kukus-kukusan. Minim banget bumbu hanya bawang dan garam. Garam pun harus garam Himalaya atau garam krosok, saudara. Jangan pakai garam meja yang putih bersih, yang halus, jangan, karena itu udah ada pewarnanya, bumbunya, sebagainya supaya enak. Jadi pakai garam krosok, digeprak ya.
Lalu itu buat kesehatan. Bahkan kalau kena COVID sebelum kalau saudara keluar pakai garam krosok, dikocok dengan air, diginiin di hidung, keluar dari bolongan satunya, saudara. Jangan takut. Bukan begini ya. Jadi pakai botol kecap itu, yang botol kecap yang lincip itu. Nah, itu garam krosok bagus. Nah, jadi kami makan hanya itu aja. Kami kukus-kukus aja. Lalu mulai saya nggak mau lagi gula, saudara. Memang saya udah lama banget nggak makan daging. Kira-kira 5 tahun saya nggak makan daging, saudara. Ya supaya saya kurus maksudnya. Ya saya nggak makan daging udah 5 tahun nih, saudara. Untuk mempertahankan bait Roh Kudus ini. Saya makannya waktu itu hanya ikan. Kemudian puasa Daniel ini sama sekali nggak ada preservatif. Preservatif itu apa? Kayak cuka, ya. Lalu kecap, sambal botol. Saya bikin sambal itu cuman bawang sama garam aja, ya. Minyak itu minyak zaitun, saudara. Kemudian yang lain udah selfie, celananya udah melorot, ya seminggu celananya udah melorot. Iren juga begitu, kombor-kombor gitu ya. Gak bagus, saya ini mau ke gereja pakai celana kombor gitu ya. Saya mikir batin ini ya, saya kok masih gemuk sih gitu. Kadang-kadang saudara kalau saya ngomong saya gemuk itu saya salah kerumunan, karena saudara ngomong, oh ya mau kurune kok lemu. Ada kelebihan, nggak gemuk, saudara, ada kelebihan. Lalu terus jalan, ini Juni kemarin ya, saudara, Juni sebelum sampai akhir Juni. Kemudian di minggu kedua, pas minggu kedua baru dol, saudara. Tiba-tiba celana saya kok rada dodor gitu ya. Saya masih belum percaya. Dan kami nggak nimbang. Dodor gitu. Kok dodor ya? Terus saya kelihatan tirus. Seneng dong tirus daripada nyempluk Kemudian hari terakhir bener-bener kelihatan kurus saya. Kelihatan. Waktu itu setelah selesai harinya barulah kami nimbang. Wah, berapa ya nimbang. Jedeng, nomor 1 saya. Semua kaget. Waktu saya ditimbang, saudara, kira-kira saya turun 4 kilo. 4 sampai 5 kilo. Seingat saya 4 kilo. 4 kilo. Padahal saya selama ini mau nurunin aja sulit banget, saudara. Mau nurunin sekilo sulit banget. Ada saya ini mau nurunin dengan berbagai cara, ya. Ini alat untuk perut saya. Ya, untuk perut saya dioles airnya, ya. Kemudian ada skin firming and toning. Ini juga katanya menghilangkan selulit, apalah yang selulit yang saya ada selulit, tetapi ada lemak-lemak di perut saya pakai ini. Dia saudara, believe it or not, saya pakai ini buat apa? Kalau mobil, ya, ditempel di sini. Masalahnya saya punya salah pengurusan. Lalu saya minum Melilea Green Pill. Ini untuk pembersih usus. Ya, kalau saudara tahu kan apa namanya
bagus di depan ya. Waktu saya minum ini tiba-tiba kamar mandi jebrot. Maaf saudara ya. Dan bentuknya nggak bagus saudara. Saya nggak pernah lihat, nggak pernah nyium selama ini. Awal-awal bagus dan saksinya juga begitu awal-awal. Jangan sampai minum ini saudara beberapa tiga bisa di tengah jalan ya. Jadi harus ini harganya 16 atau paket 16 itu 259 dan saya sudah habis box. Tapi apa yang terjadi? Saya tetap keberatan badannya. Saya tetap ada kelebihan berat badan. Kemudian setelah saya mengurangi yang namanya minyak, saya nggak makan gorengan. Dulu yang pertama nasi, tahu goreng, tempe goreng. Kali ini puasa ini saya nggak makan tahu tempe karena saya mempelajari bahwa tahu dan tempe itu ada dalam fermentasi yang dalam kimianya, fermentasi yang membuat dia mekar, ya tempe itu membuat dia berbulu, kemudian tahu itu membuat dia lekat. Semuanya itu ada obatnya, saudara. Jadi saya nggak mau makan itu, saya makan kayak gini, ya. Kira-kira saudara ini masak apa? Silakan James. Yang saudara makan apa? Yang saudara masak apa? Ya, saudara masak apa? Masak yang di atas atau masak yang di bawah? Di bawah itu namanya plant based ya, atau tumbuhan yang tidak disimpan ya, bukan kaleng ya ini ya, bukan kaleng seperti ini bukan lagi namanya buah, ini kalengnya, ini bukan lagi ikan. Padahal ada buah-buah yang sehat di Indonesia. Indonesia itu negara tropikal, buah-buah setiap kali dia sesuai dengan musim, dia akan memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh kita. Setiap musim buahnya berganti dan itu memang baik yang disediakan bagi tubuh kita. Enggak yang seperti ini, semuanya sudah olahan, ya. Lalu ini apa saudara? Iya, kentang goreng atau French fries. Ini seolah tambah banyak sekali, tambah micin, tambah garamnya banyak, lalu deep fry. Deep fry itu harus digoreng secara ketutup semua oleh minyak, dan minyaknya kita nggak tahu minyak apa, minyak curah, minyak minyak tumbuhan, vegetable oil, minyak tumbuhan. Ternyata minyak-minyak itu tidak bagus. Saya begini saudara, saya menyadarinya saat kan mungkin tubuh saya udah lama banget ya konsumsi semua ini yang menghambat kelancaran darah di dalam tubuh saya untuk dia mengolah sampai naik, saudara, sampai naik ke otak. Ya, sehingga ada hal-hal yang tidak baik di tubuh saya. Nanti kadang-kadang kalau saya jongkok sebentar, berdiri udah pusing telinga. Lalu nanti sedikit saja saya sudah harus istirahat karena saya ada sedikit kayak muntah, vertigo gitu saudara. Dan vertigo itu saya pernah 1 bulan, gak enak banget saudara, mau muntah, rasanya mual, kesini mau muntah, tidur kesana gak bisa, harus 45 derajat gitu. Kenapa? Ya, nah ternyata setelah saya berpuasa 21 hari ini tanpa minyak, cuman rebus-rebusan, tanpa preservatif seperti sambal, tanpa ini sambal kecap, mayones,
Ini sudah olahan. Bagaimana ini disimpan di shelf, disimpan di toko selama berbulan-bulan, ada yang tahunan lebih. Bagaimana dimakan di toko ini? Bagaimana sehat? Mana ada sambal lombok begini? Tahan. Lombok cabai itu 2-3 hari aja dibuat sama tomat aja. Lalu ya berburu. Yang saya alami sekali, saudara, orang Indonesia sekali, bagaimana bisa bertahan dalam ya apa itu susah kalau makan ini ya itu sebabnya mau saya menyadari bahwa yang membuat tubuh saya ternyata kemudian saya biasanya ke belakang di bangku ini, saya sudah mikir wah kalau saya harus di bangku ini ya, ini harus berkala-kala, tetapi kemudian kita harus maintain, mempertahankan dengan lain-lain ini ya, minyak olive oil, minyak zaitun cari yang extra virgin, ya. Mudah-mudahan banyak yang bawa saya bagus-bagus ini dari luar negeri, extra virgin itu first cold press itu artinya diperas setengah kali, ya. Karena ada zaitun itu diperas yang pertama, yang lain-lain ada, tapi perasan ketiga, perasan kedua harganya lebih murah. Jadi daripada saudara ke rumah sakit, saudara harus berapa banyak ini, berapa juta, ya. Olive oil nggak sampai sejuta, nggak sampai paling banter ya 200.000, ya. Tetapi sudah sehat, ya. Nah, kalau saya sama sekali nggak mau makan gula hari ini. Kalau saya no sugar please, nggak pakai gula ya Bu, ya. Teh nggak pakai gula. Ya, makanan sama sekali nggak pakai gula, dan ternyata saudara